Nama saya Nok Hairani, saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Cokro Aminoto Karangpawitan, Garut. Sekaligus salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK IAIN Palopo dengan NIM 2402080689. Saya akan melakukan video praktek mengajar pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah dengan materi sabar dan sholat sebagai penolong yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis di dalam keadaan sehat ya. Untuk selanjutnya sebelum pembelajaran seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk itu tolong satu orang siswa seperti biasa, wakil kami silakan dapat untuk ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Kita selalu membaca dulu ayat Al-Quran, yang mana minggu lalu kita telah membaca surat At-Tin dan sekarang kita membaca surat Al-Insyirah. Untuk membaca ayat Al-Quran, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah. Silakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita laksanakan ya. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Itu yang ibu panggil atau yang ibu absen tolong bilang hadir ya. Arfi ada? Hadir. Ada? Arfi ada? Dapat? Hadir. Rio, Edi, Hadir. Aspi, hadir.
Untuk selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan materi yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Sabar dan optimis. Apa? Sabar dan optimis. Optimis. Ada yang tahu apa itu optimis? Siapa kamu? Laila. Oke, Laila. Optimis adalah merupakan sifat yang tertinggi. Ya. Optimis selalu berpandangan baik segala hal. Ya, bagus ya. Jadi kata Laila itu optimis itu termasuk sifat yang terpuji. Bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Laila. Selain dari optimis, tadi kata Laila, optimis itu adalah terpuji. Akhlak terpuji. Selain itu ada juga sabar. Apa itu sabar? Silakan, Soraya. Sabar adalah menahan diri dari berbagai kesusahan dan cobaan. Ya, sabar itu adalah menahan diri dari kesusahan dan cobaan ujian di hidup. Ya, terima kasih Soraya. Tepuk tangan untuk Soraya. Nah itu tentang minggu lalu kita belajar tentang sabar dan optimis. Yang mana sekarang kita akan belajar tentang sabar dan sholat adalah sebagai penolong. Ya. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, mari kita simak ya. Nih, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan
Ya, paham kan? Bisa ngerti? Bisa dipahami barusan yang Ibu sampaikan? Ya, ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1. Kelompok 1 nanti berdekatan ya, duduknya ya. Nanti disambungkan apa? Kursinya disambungkan ya. Nah, kelompok 1 Soraya, ada Soraya? Nah, Soraya, Kak Irfan, Aldi dan Naila, silakan tempat duduknya dibenerkan dulu, dibereskan dulu. Yang kedua, Laila, Arfi, Fajar sama Tia. Coba tempat duduknya dirapikan, disatukan kembali, satukan dulu. Satukan. Nah, yang ketiga, Data, Irma, Muhammad Fajar, Muhammad Ilham dan Seni. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja kelompok untuk kalian ya. Nih, kelompok 1. Nanti permasalahannya nanti di sini ada ya. Nah, ini udah ya semua kita satu ya. Kelompok 1, silakan dibaca dulu perintahnya. Nanti baca dulu lalu ya. Coba. Ada lagi? Coba Marila. Coba kamu rasakan bagaimana ketika dalam situasi pasangan yang tadi, bagaimana rasanya? Rasa sedih, menyerah, iya, iya boleh, iya. Apa lagi Mira? Nah, apa ini? Ya, ini ada kan ada pertanyaan. Silakan menurut kalian aja bagaimana perasaannya, terus bagaimana ini. Nah, lalu langkah-langkahnya yang tadi. Ini tadi, ini silakan kamu jawab tadi udah Ibu sampaikan ya. Nah ini ya ini namanya apa tadi? Nah ini lalu istana itu ini ya paham? Nah, udah coba bisa? Ya, bagus ya. Alhamdulillah pada sudah paham ya. Bisa mengerjakan ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Silakan boleh yang pada membaca. Nah, yang mana ya? Pertanyaan lagi? Yang mana? Coba. Yang berapa? Kalau yang ini kan kamu yang minat baca ya udah bisa. Yang minat kembali. Kalau yang ini kaitannya dengan masalah bagaimana ya? Kita harus apa? Sabar dengan cara. Kita ada kelompok 3. Yang lainnya perhatikan ya. Ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang dimana perkenalkan nama saya Tasya dan teman saya Rizkia, Wildan, Randy, dan Taki. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang akan dibacakan oleh saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Dan selanjutnya arti perkata yang akan dibacakan oleh Cynthia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ista'inu, mohon pertolongan. Isabri, dengan sabar. Was-sholati, dan salat. Innallaha, sungguh Allah, ma'as
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. IS Al-Baqarah ayat 153. Dan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang akan dibacakan oleh saya. Ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini? Jawabannya orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan untuk melakukan apa dalam ayat ini? Jawaban memohon pertolongan. Dengan apa kita diperintahkan untuk memohon pertolongan? Jawabannya dengan sabar dan sholat. Menurut diskusi kita, apa makna sabar dalam konteks ayat ini dan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa sabar bisa menjadi penolong saat kita punya masalah? Berikan contoh. Jawabannya, menerima dan menghadapi ujian dengan tenang tanpa mengeluh, sambil tetap berusaha mencari solusi. Menurut diskusi kita, apa makna sholat dalam konteks ayat ini dan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa sholat bisa menjadi penolong saat kita punya masalah? Berikan contoh. Jawabannya, sholat adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah, memohon petunjuk dan kekuatan dalam menghadapi masalah. Di akhir ayat ini, Allah berfirman, Innallaha ma'as-shabirin. Apa arti dari kalimat ini? Mengapa Allah hanya menyebut orang-orang yang sabar di sini meskipun sholat juga disebutkan? Jawabannya, karena sabar adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan, termasuk melaksanakan sholat dan menghadapi berbagai ujian. Sholat sendiri membutuhkan kesabaran agar dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan konsisten. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan Soraya, siswa Soraya yang bertanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ada kalimat yaitu nasta'inu. Apakah kalimat tersebut? Nasta'inu yang berarti mohonlah pertolongan. Terima kasih Soraya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan apa? Untuk orang-orang yang beriman. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Boleh silakan ditutup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya untuk tentang cerita yang tadi ya, masalah yang tadi sudah disebutkan, ada yang kesulitan belajar, lalu masalah pertemanan, ada permasalahannya tadi masalah pertemanan. Nah, ini ada pertanyaannya, ada yang bagian A. Nah, silakan buka lihat, lihat KPD-nya. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang kamu rasakan jika berada dalam situasi seperti itu? Silakan jawab ya. Bagaimana perasaan kamu ketika ada dalam situasi seperti itu? Jawab. Lalu yang kedua, menurut kamu atau menurut kelompok kamu, apakah ada cara lain untuk menghadapi masalah itu selain bersedih, marah, atau menyerah? Ada nggak cara yang lainnya? Nah, itu lihat KPD-nya. Lihat dulu. Ini ada kan? Yang bagian A, lihat yang bagian A. Lalu yang ketiga, nah, mencari kunci jawaban sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Selanjutnya yang bagian B, itu tugas kelompok, yaitu kalian silakan mempelajari Quran surat 5 ayat 153, lalu ikuti langkah-langkah yang ada di bagian C ya. Ada langkah-langkah di bagian C kan? Yang pertama, dibaca dulu surat Al-Baqarahnya, lalu silakan baca bergantian ya. Ya, anak-anak kita sudah di ujung kegiatan pembelajaran ini. Sebelum itu Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa
memahami sabar dan sholat itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi merupakan kekuatan dan solusi nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi berbagai cobaan, dalam kesulitan, baik kesulitan itu kesulitan yang kecil maupun kesulitan yang besar. Jadi menjadikan seorang muslim itu harus lebih tangguh dan dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itulah kunci utama sabar ya. Jadi ketika kita dalam punya masalah, punya apapun ujian hidup dalam kita, sabarlah kuncinya. Tapi bukan hanya sabar saja, kita harus bisa sabar itu dikaitkan dengan sholat, dibandingin dengan sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai sana paham? Bisa ngerti kan? Nah, untuk itu coba kalian masih ingat kan makna sabar ada berapa? Satu, yang pertama sabar apa? Coba dalam menghadapi cobaan itu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sabar itu sebagai iman ya. Ya, kesabaran itu merupakan keimanan kita akan menjadi kokoh kalau di dalam diri kita ditanamkan kesabaran. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar dan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu kita harus bisa menggunakan atau mengaplikasikan sabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita banyak ujian, masalah, kita harus bisa bersabar. Ya, kehilangan apapun kita harus bisa bersabar. Nah, itu adalah materi hari ini dan untuk itu ibu akan memberikan refleksi kepada kalian ya, bagaimana perasaan kalian ketika belajar hari ini. Ya, refleksinya refleksi hari ini ibu akan bagikan. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran hari ini? Bisa senang, biasa saja, atau bingung, atau bagaimanapun silakan kalian apresiasikan perasaan kalian di dalam buku ini ya. Ini bagi kita. Silakan apa yang ada di pikiran kalian. Pelajaran hari ini kayak gini. Nah, silakan ya. Pelajaran hari ini silakan bagikan. Ya, silakan ditulis di kertas itu. Dan ini bagaimana perasaan? Terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk minggu depan pembelajaran Al-Quran hadis itu materinya tentang sabar, namun itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu untuk ibu yang akan datang. Nah, anak-anak, terima kasih telah berpartisipasi baik dalam pembelajaran hari ini. Ibu angkat jempol, terima kasih kalian. Dan tepuk tangan untuk kalian semua. Telah berpartisipasi baik dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita baca Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan kita berdoa dulu sebelum pulang, karena ini waktunya pulang. Kita berdoa dulu setelah belajar ya. Silakan berdoa.